Ramadan. Halo dan perkenalkan, nama saya Reksa Julian Pratama. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Mauludin. Baik, sekarang kita akan membahas manajemen pembelanjaan. Jadi manajemen pembelanjaan ini merupakan salah satu bagian penting dalam keuangan, baik dalam skala individu, rumah tangga, perusahaan, maupun organisasi publik. Kesalahan dalam pengelolaan pembelanjaan dapat menimbulkan pemborosan, inefisiensi, bahkan kerugian keuangan. Melalui video ini, kami akan membahas pengertian manajemen pembelanjaan, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip proses, jenis-jenis pembelanjaan, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia organisasi dan usaha. Jadi untuk awal itu pengertian manajemen pembelanjaan. Manajemen pembelanjaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pengeluaran dana agar penggunaan uang dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan dengan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, manajemen pembelanjaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengalokasikan dana untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, manajemen pembelanjaan berarti kemampuan seseorang dalam mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan sehingga kebutuhan terpenuhi dan tujuan keuangan dapat tercapai. Sebagai contoh nih ya, seorang mahasiswa menerima uang saku bulanan sebesar 1 juta rupiah. Jika uang tersebut langsung digunakan tanpa perencanaan yang jelas, biasanya akan habis sebelum akhir bulan. Namun dengan manajemen pembelanjaan, mahasiswa tersebut membuat daftar kebutuhan dan membagi uang sesuai pos pengeluaran. Dengan demikian, manajemen pembelanjaan tidak hanya berfokus pada pengeluaran semata, tapi juga pada pengambilan keputusan keuangan yang rasional dan terencana. Tujuan manajemen pembelanjaan. Tujuan manajemen pembelanjaan secara umum adalah mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan pengeluaran agar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, serta tujuan keuangan yang ingin dicapai. Berikut beberapa tujuan utama manajemen pembelanjaan. 1. Mengendalikan dan mengontrol pengeluaran. Tujuan pertama dari manajemen pembelanjaan adalah untuk mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan atau anggaran yang tersedia. Dengan adanya pengendalian ini, seseorang dapat mengetahui batasan dalam membelanjakan uangnya. Tanpa kontrol pembelanjaan, seseorang cenderung mengeluarkan uang secara impulsif, yaitu membeli sesuatu tanpa perencanaan dan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan. Contoh, seorang mahasiswa menerima uang bulanan dari orang tua sebesar Rp1.500.000. Jika mahasiswa tersebut tidak mengatur pembelanjaannya, maka uang tersebut bisa habis hanya dalam 2 minggu karena digunakan untuk jajan berlebihan, nongkrong, atau membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Namun, dengan manajemen pembelanjaan, mahasiswa tersebut dapat mengatur pengeluaran sehingga uangnya cukup hingga akhir bulan. 2. Menggunakan dana secara efisien dan tepat guna. Tujuan berikutnya adalah agar dana yang dimiliki dapat digunakan secara efisien, yaitu tidak boros, serta tepat guna, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Manajemen pembelanjaan membantu seseorang memilih pengeluaran yang benar-benar memberikan manfaat. Contoh, daripada membeli barang mahal hanya karena merek terkenal,
Seseorang memilih barang dengan kualitas baik tetapi harga lebih terjangkau, sehingga uang yang tersisa dapat digunakan untuk kebutuhan lain. 3. Menghindari pemborosan. Manajemen pembelanjaan juga bertujuan untuk mencegah pemborosan, baik pemborosan kecil maupun pemborosan dalam jumlah besar. Pemborosan sering terjadi karena kurangnya perencanaan, kurangnya pencatatan, serta kebiasaan mengikuti gaya hidup konsumtif. Contoh, membeli makanan berlebihan sehingga akhirnya tidak habis dan terbuang sia-sia. Dengan perencanaan pembelanjaan, pembelian dapat disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. 4. Menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan. Tujuan lain dari manajemen pembelanjaan adalah menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil dan seimbang. Artinya, pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan, serta masih tersedia dana untuk tabungan atau dana darurat. Contoh, seseorang yang mengatur pembelanjaannya dengan baik masih memiliki simpanan uang untuk keperluan mendadak, seperti biaya kesehatan atau kebutuhan tak terduga lainnya. Fungsi manajemen pembelanjaan. Fungsi manajemen pembelanjaan pada dasarnya mengikuti fungsi manajemen secara umum, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi paling awal dan paling penting dalam manajemen pembelanjaan. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan anggaran serta perhitungan kebutuhan yang akan dikeluarkan dalam periode tertentu. Perencanaan membantu seseorang agar tidak mengeluarkan uang secara sembarangan. Contoh, mahasiswa membuat rencana pengeluaran bulanan yang mencakup biaya makan, transportasi, kuota internet, kebutuhan kuliah, dan tabungan. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian adalah proses pengelompokan dan mengatur pengeluaran berdasarkan jenis dan tingkat kepentingannya. Dengan pengorganisasian yang baik, pengeluaran menjadi lebih struktur dan mudah dikontrol. Contoh, pengeluaran dibagi menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan pendukung, dan hiburan, sehingga dapat diketahui mana yang harus diprioritaskan. 3. Pelaksanaan atau accounting. Fungsi pelaksanaan adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan harus dilakukan dengan disiplin agar tidak menyimpang dari anggaran. Contoh, jika anggaran jajan harian telah ditentukan, maka pengeluaran harus disesuaikan dengan jumlah tersebut. 4. Pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan fungsi untuk memantau, mencatat, dan mengevaluasi pengeluaran yang telah dilakukan. Fungsi ini sangat penting untuk mengetahui apakah pembelanjaan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Contoh, mencatat semua pengeluaran harian lalu membandingkannya dengan anggaran yang telah dibuat di awal. Prinsip manajemen pembelanjaan. Agar manajemen pembelanjaan berjalan secara efektif, diperlukan beberapa prinsip dasar sebagai pedoman. 1. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berarti memerlukan pembelanjaan dengan biaya yang wajar namun tetap memperoleh manfaat yang maksimal.
Contoh, membandingkan harga di beberapa toko sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang. 2. Prinsip skala prioritas. Prinsip ini menekankan bahwa pembelanjaan harus didasarkan pada tingkat kebutuhan, bukan keinginan. Contoh, membayar biaya pendidikan lebih diprioritaskan dibandingkan membeli barang konsumtif. 3. Prinsip transparansi. Setiap pengeluaran harus dicatat secara jelas dan terbuka agar mudah diawasi. Contoh, menggunakan aplikasi keuangan atau buku catatan untuk mencatat seluruh pengeluaran. Prinsip akuntabilitas. Setiap pembelanjaan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam organisasi atau lembaga. Contoh, dana kegiatan organisasi harus digunakan sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah direncanakan. Proses manajemen pembelanjaan. Secara umum, proses manajemen pembelanjaan terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, pemilihan sumber dan pemasok, pelaksanaan pembelanjaan, serta pencatatan dan evaluasi. Identifikasi kebutuhan. Tahap pertama dalam proses manajemen pembelanjaan adalah identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab harus menganalisis dan menentukan barang atau jasa apa saja yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Identifikasi kebutuhan tidak boleh dilakukan secara asal, melainkan harus berdasarkan data, kondisi, dan prioritas yang ada. Tahap ini sangat penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang wajib dipenuhi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, sedangkan keinginan bersifat tambahan dan tidak selalu mendesak. Kesalahan dalam tahap ini dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu dan mengganggu keseimbangan anggaran. 2. Penyusunan anggaran. Setelah kebutuhan ditentukan, tahap selanjutnya adalah menyusun anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan yang menunjukkan berapa besar dana yang akan dialokasikan untuk setiap kebutuhan. Penyusunan anggaran harus dilakukan secara realistis, sesuai dengan kemampuan keuangan dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses penyusunan anggaran, perlu diperhitungkan estimasi harga, jumlah kebutuhan, serta kemungkinan adanya biaya yang tidak terduga. Anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendali, karena dengan adanya anggaran, setiap pengeluaran dapat dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, anggaran membantu mencegah pembelanjaan yang berlebihan atau di luar rencana. 3. Memilih sumber dan pemasok. Tahap berikutnya adalah pemilihan sumber dan pemasok. Pada tahap ini dilakukan proses pencarian dan pembandingan beberapa vendor atau pemasok. Perbandingan ini tidak hanya berfokus pada harga yang paling murah, tapi juga mempertimbangkan kualitas barang atau jasa, ketepatan waktu pengiriman, pelayanan, serta reputasi pemasok. Pemilihan pemasok yang tepat sangat berpengaruh terhadap hasil pembelanjaan. Pemasok yang berkualitas akan memberikan nilai yang sebanding dengan dana yang dikeluarkan, sehingga pembelanjaan menjadi lebih efisien dan efektif. 4. Pelaksanaan pembelanjaan. Setelah pemasok ditentukan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembelanjaan. Tahap ini mencakup proses pembelian, pembayaran, serta penerimaan barang atau jasa. Pelaksanaan pembelanjaan harus dilakukan sesuai dengan anggaran dan prosedur yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Pada tahap ini, diperlukan kedisiplinan dan pengawasan agar pengeluaran tidak melebihi anggaran dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pembelanjaan yang baik menunjukkan adanya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Contohnya itu seperti sebuah UKM di sebuah kampus yang ingin menerapkan sebuah seminar, akan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan seperti tempat acara, konsumsi, perlengkapan, dan honor pembicara. Setelah itu, panitia akan menyusun anggaran sesuai dengan dana yang tersedia.
Selanjutnya, panitia akan membandingkan beberapa vendor untuk mendapatkan pilihan terbaik. Setelah pembelanjaan dilakukan, akan dievaluasi seluruhnya untuk mengetahui apakah dana digunakan secara efisien serta berapa sisa anggaran setelah kegiatan selesai. Jenis-jenis pembelanjaan dibedakan menjadi 3, yaitu pembelanjaan rutin, pembelanjaan investasi, dan pembelanjaan darurat. Pembelanjaan rutin merupakan jenis pengeluaran yang dilakukan secara berkala dan bersifat tetap atau relatif stabil. Pengeluaran ini biasanya terjadi setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu dan harus dipenuhi agar aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. Contohnya seperti listrik, air, internet, sewa tempat, serta gaji karyawan. Karena sifatnya yang wajib dan berulang, pembelanjaan rutin harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan keuangan. Kegagalan dalam memenuhi pembelanjaan rutin bisa berdampak pada kegiatan sehari-hari maupun operasional suatu organisasi. Oleh karena itu, pembelanjaan rutin sebaiknya dialokasikan terlebih dahulu sebelum mengatur pengeluaran lainnya. Contoh singkat sebagai contoh dalam kehidupan mahasiswa, uang kos termasuk pembelanjaan rutin karena harus dibayar setiap bulan. Pembelian laptop untuk menunjang kegiatan perkuliahan termasuk pembelanjaan investasi karena memberikan manfaat jangka panjang. Sementara itu, biaya berobat secara mendadak termasuk pembelanjaan darurat karena tidak direncanakan sebelumnya. Pembelanjaan darurat. Pembelanjaan darurat merupakan pengeluaran yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Contoh pembelanjaan darurat yaitu biaya pengobatan mendadak, perbaikan kendaraan, serta kebutuhan mendesak lainnya. Karena sifatnya yang tidak terduga, pembelanjaan ini sering kali menjadi beban jika tidak dipersiapkan dengan baik. Untuk menghadapi pembelanjaan darurat, sangat disarankan agar individu maupun organisasi memiliki dana cadangan. Dengan adanya dana darurat, kondisi keuangan tetap stabil meskipun terjadi pengeluaran mendadak. 2. Pembelanjaan investasi. Pembelanjaan investasi adalah pengeluaran yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dalam jangka panjang. Jenis pembelanjaan ini biasanya tidak dilakukan secara rutin dan membutuhkan perencanaan yang matang karena melibatkan dana yang relatif besar. Contoh adalah pembelian aset, peralatan kerja, mesin, atau sarana penunjang produktivitas. Meskipun pembelanjaan investasi memerlukan biaya yang cukup besar, manfaat yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, pembelanjaan investasi dianggap sebagai pengeluaran yang bersifat strategis karena dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas di masa depan. Penerapan manajemen pembelanjaan dalam perusahaan. Dalam konteks perusahaan, manajemen pembelanjaan diterapkan secara lebih sistematis dan terstruktur. Perusahaan biasanya memiliki sistem anggaran yang jelas serta prosedur pembelian yang ketat. Setiap pengeluaran harus direncanakan terlebih dahulu, disetujui oleh pihak berwenang, dan dicatat secara rinci. Prosedur pembelian yang ketat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar diperlukan dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pengeluaran operasional untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dana. Contoh penerapan manajemen pembelanjaan. Manajemen pembelanjaan tidak hanya bisa diterapkan dalam organisasi, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan mahasiswa. Penerapan manajemen pembelanjaan yang baik membantu seorang untuk mengatur keuangan secara bijak, menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa kebutuhan utama dapat terpenuhi. Penerapan manajemen pembelanjaan dalam kehidupan mahasiswa. Contoh sederhananya, penerapan manajemen pembelanjaan dalam kehidupan mahasiswa adalah mengatur uang bulanan. Mahasiswa biasanya menerima uang saku dalam jumlah tertentu setiap bulan, sehingga perlu merencanakan penggunaan dengan baik. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memisahkan dana kebutuhan utama seperti makan, transportasi, biaya kuliah, dan kebutuhan akademik lainnya. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, barulah mahasiswa dapat mengalokasikan sisa dana untuk kebutuhan tambahan seperti hiburan,
nongkrong atau membeli barang yang bersifat sekunder. Dengan cara ini, mahasiswa dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan dan mengurangi risiko kehabisan uang sebelum akhir bulan. Selain itu, mahasiswa juga dianjurkan untuk menyisihkan sebagian uangnya sebagai tabungan atau dana darurat guna menghadapi kebutuhan mendadak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelanjaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengelola keuangan, baik dalam kehidupan individu maupun organisasi, maupun juga perusahaan. Manajemen pembelanjaan yang baik membantu memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghindari pemborosan dan ketidakefisienan. Melalui perencanaan yang matang, penyusunan anggaran yang jelas, serta pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan, proses pembelanjaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pembelanjaan yang tepat. Penggunaan sumber daya keuangan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, pemahaman mengenai manajemen pembelanjaan juga memberikan manfaat jangka panjang seperti meningkatkan kesadaran finansial, melatih kedisiplinan dalam mengatur keuangan, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih rasional dan bijaksana. Baik mahasiswa maupun pelaku usaha dapat memanfaatkan konsep ini sebagai bekal penting dalam menghadapi tantangan keuangan di masa depan.